Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MDS Solder, dulurku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transistor final model jengkolan. Nah, transistor ini yang kemarin saya review ya dulur. Jadi perbandingan antara transistor model jengkolan dengan transistor model MOSFET. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini ya, cara menentukan kakinya transistor jengkol bagaimana. Karena begini dulur, kaki transistor jengkol ini berbeda dengan transistor yang model MOSFET seperti ini. Jika transistor model MOSFET seperti ini, untuk kakinya jelas dulur. Jadi kaki sebelah kiri ini kaki basis, tengah kolektor, dan sebelah kanan sini adalah kaki emitor. Sedangkan pada transistor model jengkolan kakinya seperti ini dulur. Jadi hanya ada dua kaki. Nah, jadi di kaki transistor final model jengkol seperti ini, kakinya seperti ini ya dulur, ada dua kaki saja. Nah, cara mengetahui basis, kolektor, dan emitor ini perlu sebuah alat dulur. Jadi kita perlu menyiapkan sebuah avometer analog seperti ini dulurku. Nah, kenapa kok pakai ini? Karena kakinya ini tidak ada tandanya ya, mana yang basis, mana yang kolektor, dan mana yang emitor. Jadi diperlukan alat ini dulur. Sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung diklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku, matur nuwun. Nah, yang pertama harus dilakukan, kita lihat dulu seri dari jengkolannya. Di sini ada tandanya dulur, atau ada nomor seri. Ini MJ2955. Nah, untuk 2955 ini adalah transistor untuk negatif ya, bagian negatif atau PNP, kalau tidak salah PNP dulur. Pokoknya ini negatif yang 2955, dan yang satunya ini adalah 2N3055. Nah, ini adalah seri positif transistor jengkolan dulur. Sebenarnya sama transistor ini dengan MOSFET yang kecil itu dulur, yang serinya 2955 dan 3055 sama dulur. Jadi jika 2955 ini untuk negatif dan yang 3055 ini untuk positif. Kita ukur bagian negatif dulu. Ini yang positif kita sisihkan. Nah, ini kita balik ya dulur. Nah, sebelum itu kita kalibrasi dulu untuk avometernya. Caranya bagaimana? Ini untuk saklarnya ini kita posisikan di kali 1 kilo, kita kalibrasi, usahakan 0 dulur. Nah, ini sudah 0 ya dulur, sudah 0. Selanjutnya ini pada bentuk jengkolan seperti ini kan lebar ya dulur, ini bagiannya lebar dan ini agak sedikit sempit ya. Jadi posisikan seperti ini, yang lebar yang bawah, supaya enak nanti menentukan basis, kolektor, dan emitornya. Nah, ini berhubung transistor negatif, yang pertama kita lakukan, kita coba-coba dulu ya dulur, karena ini kakinya sama. Nah, jadi sepertinya ya, supaya jelas, ini probe merah ini kita tempelkan pada salah satu kaki ya. Setelah itu probe hitam kita tempelkan pada bodi jika ini bergerak. Nah, ini berarti betul sini bagian basis, di sini kolektor, dan sebelah sini sudah pasti emitor. Nah, jarumnya bergerak tapi nggak sampai mentok ya dulur. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini berarti sudah betul sini basis, kolektor sini, emitornya sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita balik probe ini, kita tempelkan di sini, dan ini kita tempelkan pada kolektor. Kalau tidak bergerak berarti betul tadi ya dulur, sini.
Nah sini juga tidak bergerak, jadi sudah bisa dipastikan untuk basisnya sebelah sini, kolektor sini, dan emiternya yang sini. Setelah itu kita cek transistor jengkolnya yang bagian positif, seri 2N3055. Sama seperti tadi dulur, untuk bagian yang paling lebar ini kita posisikan pada bawah, bagian bawah, dan yang agak sempit ini kita posisikan di atas. Kita coba. Nah karena ini bagian positif, untuk probe hitam ini kita tempelkan pada bagian pinggir sini, dan ini kita tempelkan pada body kolektor. Oke betul, dan kita tempelkan di emitter. Oke betul, berarti ini basis, kolektor, emitter. Coba kita balik, ini kita tempelkan pada basis, sini kolektor, emitter. Nah betul dulur, jadi kenapa kalau kok dibolak-balik ya pengecekannya, jika transistor rusak biasanya kalau dibalik itu tetap bisa bergoyang dulur. Jadi bolak-balik seperti tadi kita bolak-balik, nah itu semuanya bisa kadang mentok, kadang bergerak. Nah itu tandanya transistor jengkolnya rusak. Akan saya carikan transistor jengkol yang sudah rusak, kita cek sama-sama. Nah di sini sudah saya siapkan transistor jengkolan, kebetulan ini sudah short atau sudah rusak dulur, jadi kita posisikan sama seperti tadi. Untuk yang pertama kita tes dulu, ini probe hitam kita tempelkan di basis, ini posisinya sama seperti tadi. Nah ini kita ukur, nah jarumnya mentok dulur, sudah bisa dipastikan kalau short. Nah ini juga mentok. Coba kita balik, ini probe nya dulur, ini merah kita tempelkan sini. Nah ini mentok, ini juga mentok, jadi bolak-balik jarumnya bergerak ya dulur. Jadi bisa dipastikan untuk transistor jengkol ini sudah rusak dulurku. Kira-kira bisa difahami ya dulur dari penjelasan saya. Ya mungkin itu tadi ya dulur ilmu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ilmu sekaligus tutorial cara pengecekan transistor jengkolan yang masih bagus dan masih yang sudah tidak layak pakai atau sudah short. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung bisa langsung diklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Terima kasih, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut.